A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abi Al-Arif di channel Hendri Agung. Jadi kali ini kita akan membahas kisah tentang Nabi Musa dan kaumnya, seseorang lelaki yang membantah akan perihal kenabian dari dirinya. Jadi kisahnya berlanjut ketika Nabi Musa telah cukup lama dikejar oleh Fir'aun di Laut Merah. Fir'aun yang telah masuk ke dalam Laut Merah, yang telah diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebagaimana telah dijelaskan oleh Al-Quranul Karim. Nabi Musa beserta kaumnya telah bermukim di sebuah tempat yang pada saat itu Nabi Musa alaihissalam telah mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ada suatu kaum di mana kaum tersebut seseorang yang memiliki kemampuan berpikir lebih dalam bidang hitung-hitungan, atau dalam secara bahasa kita sekarang matematika, ya seperti itu. Jadi orang tersebut itu ragu kepada Nabi Musa alaihissalam akan kenabiannya. Dia menganggap Nabi Musa itu di dalam kitabnya, kitab Taurat itu tidak ada perihal untuk masalah hitung-hitungan, masalah tentang perjalanan waktu, tentang apapun hitung-hitungan tersebut yang bisa menarik pemikirannya untuk memasuki agama yang telah diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dia meragukan akan kenabian dan wahyu yang telah Allah sampaikan kepada dirinya. Pada saat itu orang tersebut bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, "Apakah engkau layak dikatakan sebagai nabi?" Nabi Musa lalu berkata, "Jagalah ucapanmu itu, sesungguhnya engkau akan merugi dari apa yang telah engkau ragukan terhadap kenabianku. Karena aku menyampaikan kebenaran dan aku ini untuk menjaga engkau dari berbuat kebatilan dan berbuat kemunafikan serta berbuat aniaya bagi dirimu sendiri. Aku hanya penyampai," kata Nabi Musa, "dan Allah sebagai yang menunjukkan hidayah dan inayahnya di dalam hatimu." Setelah itu orang tersebut berkata, "Bagaimana bisa kitab yang telah Allah turunkan kepada dirimu sedangkan di dalamnya tidak ada yang bisa menarik perhatianku? Apakah yang engkau maksud?" kata Nabi Musa. "Ya, tidak ada hitung-hitungan, tidak ada bagaimana cara Tuhan untuk menjelaskan perhitungan menciptakan alam semesta secara mendetail, tidak ada bagaimana usia kita yang sesungguhnya kita bisa capai, dalam artian kematian kita dari awal hidup sampai akhir itu tidak ada. Kita harusnya disebutkan bahwa kita ini harusnya disampaikan usia kita seberapa, kita harus pembagian waktunya gimana, gini, untuk pekerja gimana, ada pembagian, semuanya harus terkontrol seperti itu." Jadi Nabi Musa menjawab, "Takutlah kepada Allah, sesungguhnya perkataanmu itu hanya untuk mencelakakan bagi dirimu sendiri. Sesungguhnya setan telah membisikkan akan kepintaran yang Allah telah anugerahkan kepadamu dan mencelakakan dirimu karena engkau telah merasa sombong dan angkuh serta congkak di dalam perjalanan hidupmu." Jadi setelah itu Nabi Musa pun langsung lalu tinggalkan dan tidak memperhatikan orang tersebut dan tidak berkata sedikit pun selain perkataan yang telah dia sampaikan perihal persoalan tadi. Orang tersebut terus mengejar Nabi Musa alaihissalam. Pada akhirnya Nabi Musa pun tetap tidak memperdulikan apa yang dia ucapkan kepada dirinya.
Sampai akhirnya dia pun meninggalkan Nabi Musa alaihissalam dan berkata, aku tidak akan beriman kepadamu dan aku tidak akan mengikuti ajaranmu. Sesungguhnya ajaranmu tidak ada yang berkepentingan kepada diriku dan menambahkan wawasanku akan pengetahuan yang telah aku miliki. Maka dari itu, dengan kesombongan dan egonya, Allah pun menurunkan malaikat Jibril kepada Nabi Musa alaihissalam dan berkata melalui wahyunya bahwa sesungguhnya orang tersebut akan meninggal dalam keadaan yang beriman, tapi di ujung akhir hayatnya dia akan mengetahui bagaimana cara Allah membukakan tabir akan kebesaran dari penglihatan yang selama ini engkau lihat sebagaimana wahyu yang setiap hari turun kepadamu. Dan dari sanalah bahwa sesungguhnya kemampuannya dalam berhitung, dalam kemampuannya dalam yang Allah berikan, dalam kemampuan berfikirnya itu akan mengalahkan apa yang dia lihat dari kegoiban yang dia miliki setelah akhir hayatnya. Seperti itu. Pada akhir Nabi Musa pun merasa sedih akan sesuatu yang secara tidak langsung membuat hatinya merasa terluka. Karena apa? Karena walaupun orang tersebut mencaci, memaki, walaupun orang tersebut berkata yang tidak baik bagi dirinya, yang tidak mestinya saya ucapkan di dalam perkataan ini, ya pastinya secara tidak langsung orang tersebut memaki Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Musa tetap menerima dengan kesabaran, dengan salamatin sudut, dengan berlapang dada. Dan Nabi Musa pun mendoakan akan kebaikan dengan dirinya dan dengan sabar mengajarkan tentang ajaran yang sesungguhnya bahwa menyembah Allah dan tidak menyekutukan selain dirinya, termasuk yang ilmu yang kita miliki, karena itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang kita patut bersyukur, dan ilmu itu harus diajarkan kepada orang lain, bukan malah untuk memperdebat. Seperti itu ya. Jadi secara tidak langsung orang tersebut pun merasa gelisah dalam tidurnya. Setelah dia merasa gelisah, dia bangun dalam tidurnya di malam hari. Dia mengambil air untuk minum. Dia pun tersandung dari kursi yang telah dia dudukin. Setelah tersungkur, kakinya terluka. Lututnya berdarah. Dia pun mengambil dedaunan yang telah dia siapkan untuk mengobati lukanya. Dan setelah cukup tenang dirinya dan darahnya pun tidak mengalir lagi, berhenti darahnya karena telah beku lah ya, seperti itu. Jadi dianya pun berusaha untuk tidur. Pada saat dia tertidur, dia pun bermimpi melihat cahaya yang begitu terang dan berkata kepada dirinya di dalam mimpi tersebut, apakah engkau meragukan akan kebesaranku? Apakah engkau tidak menyadari seberapa banyak langkah hidupmu yang telah engkau sia-siakan dari perjalanan hidupmu, dan engkau melihat ini lebih baik daripada apa yang engkau miliki dari ilmu yang engkau dapat? Apakah engkau sanggup untuk menghitung langkah kakimu dari awal perjalanan hidupmu sampai sekarang? Aku menantang dirimu. Dalam mimpi tersebut, cahaya itu berkata kepadanya, apakah engkau dapat menghitung jumlah langkah kakimu yang kau pergunakan, dan apakah engkau menyadari bahwa sesungguhnya semua itu sia-sia karena engkau tidak bertakwa kepadaku, karena aku adalah Tuhanmu, karena aku adalah Allah yang telah menciptakanmu. Dia pun terbangun. Setelah terbangun, dia pun bergegas untuk berlari, untuk mencari Nabi Musa ke sana ke sini, dan dia pun tidak mendapatinya, dan dia pun kembali tidur. Dan tidurnya dalam mimpinya tersebut, temuilah Nabi Musa di esok hari, karena engkau telah bertingkah laku gegabah, telah engkau sakiti apa yang telah aku ciptakan. Sesungguhnya dia adalah ciptaanku yang terbaik dari makhluk-makhluk yang telah aku ciptakan. Dia adalah seorang pemimpin dari seorang manusia, dan dia adalah khalifah di muka bumi ini, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Esoknya harinya pun dianya pun bergegas untuk menemui Nabi Musa alaihissalam dan menceritakan apa yang telah dia rasakan
dari semalam kegelisahan yang telah dia rasakan dan mimpi yang telah dia dapatkan. Dia begitu gembira, dia begitu semangat, dan dia gemah di dalam hatinya bahwa sesungguhnya dia baru pertama kali merasakan hal seperti ini. Ada kenikmatan iman yang telah dia rasakan. Dia ingin bertaubat dan dia ingin kembali ke ajaran yang benar. Tapi seketika itu Nabi Musa pun terdiam, tertunduk lesu dan lemas. Dan dianya pun berkata, "Kenapa engkau begitu melihatku? Apakah aku ini begitu hina karena aku telah memperdebatmu? Aku ingin bertaubat, aku ingin kembali ke ajaran yang sesungguhnya yang benar. Aku telah bermimpi perihal ini, persoalan ini, dan apa yang kurasakan kegelisahan ini." Dan dia menceritakan seperti ini ceritanya. "Wahai Nabi Allah Musa alaihissalam, aku pada saat itu mau tidur. Pada saat mau tidur, aku gelisah. Lalu aku mengambil air untuk aku minum dan aku duduk di kursi. Pada saat aku duduk di kursi, aku terjungkil dari kursiku dan aku dapati luka di lututku. Dan aku mengeringkannya dengan dedaunan. Seketika itu aku pun tertidur, dan aku tertidur bermimpi bahwa aku melihat cahaya yang berkata kepadaku bahwa sesungguhnya langkah kakiku tidak lebih dan tidak kurang, bahwa jumlahnya engkau mengetahui wahai Nabi Musa, dan sesungguhnya langkah kakiku itu sia-sia karena aku tidak beriman kepada Allah. Dalam mimpi tersebut, cahaya tersebut berkata bahwa aku sesungguhnya Allah adalah Tuhanmu yang satu-satunya, Tuhan semesta alam yang telah menciptakanmu dan menciptakanmu wahai Nabi Musa. Nah, seketika itu juga dalam mimpi tersebut aku diperintahkan untuk bertemu kepadamu. Aku mencari pada malam-malam itu, aku mencarimu, dan dalam mimpinya lagi aku bermimpi lagi bahwa sesungguhnya aku harus menemuimu di esok hari, dan hari inilah, pagi-pagi inilah aku bertemu kepadamu dan aku menceritakan persoalan ini. Dan Nabi Musa berkata, "Aku telah dapat wahyu bahwa sesungguhnya langkah kakimu tidak lebih dan tidak bukan Dan setelah itu disebutkan oleh Nabi Musa alaihissalam bahwa sesungguhnya malaikat yang mencatat langkah kakimu itu ada malaikatnya yang telah menjelaskan kepadaku bahwa sesungguhnya jumlahnya sekian, 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 dan sekian." Dia pun terkejut. "Aku tidak bisa menghitung jumlah sebanyak itu, tapi engkau bisa menghitung jumlah sebanyak itu dari apa yang aku dapatkan." Dan mimpi itu ternyata benar. Dan aku merasakan bahwa begitu nikmat cahaya yang telah menyeliputi diriku, yang telah bertemu kepadaku dan berkata bahwa itulah adalah Tuhan yang telah menciptakanku, dan berkata bahwa Tuhan itu bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan engkau benar, ajaranmu benar, dan semua itu benar. Dan aku mengakui bahwa engkau adalah utusannya, dan Allah adalah sang penciptaku, dan semua ini adalah alam semesta ini adalah ciptaannya. Dan seketika itu orang itu pun terjatuh dan menghembuskan napas terakhirnya, dan dia telah mengucapkan bahwa dia telah mengakui keislamannya di hadapan Nabi Musa alaihissalam. Dia pun menghembuskan napas terakhirnya dan dia pun meninggal dunia. Nabi Musa telah mengetahui bahwa persoalan ini, dan Nabi Musa pun mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dari keburukan diriku. Sesungguhnya orang ini telah beriman kepadamu. Dan terimalah taubatnya, serta dia telah mengakui bahwa engkau adalah satu-satunya Tuhan semesta alam." Maka dari itu, Nabi Musa pun berdoa, melanjutkan doanya, "Ya Allah, ya Tuhanku, akan datang Nabi di akhir zaman, yakni Ahmad. Dia akan menjabarkan ajaran yang sesungguhnya. Semoga umatnya lebih baik daripada umatku, dan dirinya lebih baik daripada diriku. Sesungguhnya aku mencintai Ahmad karena sesungguhnya dialah satu-satunya nabi yang akan memimpin di akhir zaman dan penutup para nabi." Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Petik hikmah dari setiap kejadian dan peristiwa yang telah dialami oleh Nabi Musa dan kaumnya di zamannya, untuk menjadi pedoman hidup kita lebih baik lagi, untuk ketauhidan kita dan agama kita, dan serta untuk menjadikan kita lebih baik lagi dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.